Kita berdoa bersama. Kiranya Allah Roh Kudus boleh berkenan memberkati, menjamah setiap hati kami ya Tuhan. Firman-Mu telah dibacakan, tiba saatnya Tuhan. Di dalam penguraian ini Allah Roh Kudus bekerja melalui perenungan bersama. Baik yang menyampaikan maupun mendengarkan boleh sama-sama belajar dan diajar oleh firman-Mu yang hidup. Berkatilah jemaat-Mu ya Tuhan yang hari ini, pagi hari ini datang melalui ibadah ini maupun dari tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati melalui kehadiran firman-Mu. Bersabda berfirmanlah ya Tuhan, hamba-Mu berdoa bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara sekalian, selamat pagi, selamat beribadah. Saudara, seperti tadi dikatakan dalam warta bahwa disinggung sedikit tentang hari ini, hari kasih sayang, Valentine Day. Tidak kebetulan, saudara, sampai pembahasan di 1 Korintus 13. Saudara sekalian, kalau kita memikirkan, merenungkan bagian firman Tuhan yang begitu kaya dan dalam, saudara-saudara, kita bisa melihat, saudara, pasal yang baru dibacakan ini adalah tulisan Rasul Paulus yang paling indah, saya katakan. Saudara, di mana seakan-akan Paulus tidak sedang berkhotbah atau mengajarkan sekedar sesuatu yang disampaikan secara teoritis saja, tetapi ini merupakan satu nyanyian pujian. Bahkan penafsir Alkitab katakan ini merupakan salah satu bentuk puisi yang sangat indah sekali, saudara-saudara. Saudara-saudara, bagian ini seringkali dikutip dalam pernikahan, dalam liturgi ibadah pernikahan, saudara. Kenapa, saudara-saudara? Karena memang boleh dikatakan secara umum banyak orang mencoba untuk menjabarkan atau menjelaskan apa itu kasih, saudara. Apa itu kasih, saudara? Saudara, seorang teolog yang bernama John Stott itu, sebelum dia meninggalkan dunia, saudara, dia pernah satu kali menulis dan dia hadir di dalam satu diskusi, dalam satu seminar di Sydney ini, saya mengikuti waktu itu. Salah satu hal yang dia singgung, saudara-saudara, bagaimana keindahan surat 1 Korintus 13 ini, saudara. Saudara, dia mengatakan bahwa untuk apa kita diciptakan, saudara? Untuk apa manusia itu dijadikan, saudara? Saudara-saudara, dia menjawab bahwa kalau ikan dicipta untuk air, saudara-saudara, maka manusia dicipta untuk kasih, saudara. Penyair dunia itu pernah mengatakan, saudara, aku hidup bukan hanya sekedar bernafas, tetapi aku pada waktu hidup itu disebut dengan hidup itu pada waktu aku mengasihi. Saudara-saudara, kalimat ini saya pikir terlalu berlebihan, saudara. Tetapi memang kalau kita melihat Alkitab, kasih itu memang suatu bagian yang sangat esensial sekali. Yang sangat mendasar, yang sangat fundamental dalam kehidupan kita, apalagi dalam kehidupan orang percaya, orang Kristen hari ini, saudara. Anehnya, kenyataannya, saudara, banyak orang Kristen hari ini, saudara, yang senang sekali berdebat, senang mengadu siapa yang paling hebat, siapa yang boleh dikatakan yaitu yang paling pintar, saudara-saudara, yang terbesar. Senang kali kita berdiskusi dan bahkan berdebat akan hal ini. Tapi saudara-saudara, pernahkah kita merindukan berbicara yaitu tentang hal kasih? Hal kasih inilah suatu yang besar, yang sangat esensial dalam kehidupan manusia, saudara. Saudara, bagian ini ada 3 bagian yang perlu kita pikirkan, renungkan bersama, saudara. Bagian yang pertama yaitu ayat 1 sampai yang ketiga ini. Yaitu Paulus berbicara secara ringkas, saudara. Dikatakan besarnya kasih itu, tentang besarnya kasih itu mutlak diperlukan manusia, diperlukan kita. Saudara sekalian, Paulus mengatakan, sekalipun aku mempunyai ini, aku mempunyai itu, tetapi tanpa kasih, semuanya itu tidak ada gunanya. Bapak Ibu saudara sekalian, saudara-saudara yang dikasih Tuhan.
Paulus di sini ingin mengatakan segala sesuatu apapun yang dilakukan kalau tanpa kasih maka sama dengan nol. Kalau Paulus memakai bahasa di situ yaitu tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Bapak Ibu Saudara sekalian, Paulus mengatakan semua apa yang kamu miliki, ayat yang berikutnya, termasuk karunia bernubuat, mengetahui rahasia, memiliki segala pengetahuan, iman sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ke-1 itu disebutkan, saudara, yaitu sekalipun semua kau mengetahui semua bahasa manusia, bahasa malaikat, termasuk di dalamnya, saudara-saudara, kalau tidak ada kasih, sama sekali tidak berguna. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengerti saudara-saudara bagian ini Paulus ingin mengatakan saudara-saudara dalam satu konteks di mana memang jemaat daripada Korintus ini sangat menekankan karunia berbahasa roh. Saudara, kita tidak perlu memperdebatkan apa itu bahasa malaikat, bukan itu yang ingin ditekankan. Tetapi sekalipun bukan hanya bahasa roh, bahasa malaikat, semua bahasa engkau miliki. Tapi kalau tidak memiliki kasih, sama sekali nol dikatakan di sana. Saudara sekalian, kalau kita merenungkan dalam hidup kita hari ini, saudara, apa yang kita kejar, saudara? Apa yang ingin kita capai, saudara? Sekalipun mempunyai karunia bernubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki semua pengetahuan. Saudara sekalian, bahkan dikatakan dalam manifestasi iman dapat memindahkan gunung. Namun dikatakan kalau tidak ada kasih atau tanpa kasih itu tidak ada artinya. Tidak berguna itu artinya tidak ada artinya, saudara. Saudara-saudara, kita merenungkan bagian ini. Apa yang kita kejar? Apa yang kita cari, saudara? Banyak orang mungkin mengejar, mencari, ingin mendapatkan karunia yang hebat-hebat. Kita ingin tahu macam-macam. Kita ingin tahu masa depan kita. Kita ingin mampu melakukan mujizat. Tetapi sekalipun di Paulus katakan itu kita miliki, tanpa kasih tidak ada gunanya. Saudara sekalian, marilah kita kejar dengan serius, saudara. Kasih itu bukan berarti karunia Allah yang lain tidak penting, bukan itu. Tetapi Paulus ingin menekankan tanpa kasih itu tidak berguna, tidak berarti. Ayat yang ketiga itu dikatakan sekalipun aku membagi-bagikan apa yang ada, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih itu tidak ada faedahnya. Saudara sekalian, mengejutkan sekali bagian ini, saudara. Yaitu kalimat saudara-saudara sekalipun melakukan tindakan-tindakan kasih. Ayat yang ketiga itu dikatakan saudara, bukan hanya itu saudara-saudara, ayat yang keempat, ayat ketiga itu dikatakan aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Ini sebuah tindakan. Tindakan kasih, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagi aku. Saudara, ini mengejutkan bagi kita. Apa maksudnya, saudara-saudara? Paulus ini ingin menekankan bukan sekedar tindakan kasih yang ditekankan oleh kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita bisa melakukan tindakan-tindakan kasih seperti dunia lakukan, tetapi tidak memiliki hati yang mengasihi, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mengasihi sesama, saudara, Paulus katakan gak ada faedahnya. Saudara, ini menjadi perenungan refleksi kita. Bukankah gereja hari ini, saudara, orang-orang Kristen, banyak orang Kristen yang aktif di dalam diakonia sekalipun, melayani perbuatan-perbuatan kasih. Tapi izinkan kita bertanya, apakah ada hati yang mengasihi? Apakah itu didasarkan satu motivasi sungguh-sungguh mengasihi? Saudara sekalian, Alkitab bukan mengejarkan kasih itu hanya didasarkan emosional, bukan. Bukan hanya sekedar terharu, bukan. Tindakan kasih itu harus didasarkan dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi, bahkan mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi
kita, saudara. Saudara sekalian, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Bahkan dia mati di atas kayu salib. Rela berkorban untuk agar kita boleh mengalami kasih yang sejati, mengalami hidup dan keselamatan yang sesungguhnya. Hal yang kedua, apakah yang ingin dijelaskan Paulus? Setelah ayat ke-1 sampai ke-3, ayat 4 sampai ke-7, dijelaskan apa yang dilakukan kasih dan apa yang tidak dilakukan oleh kasih. Saudara sekalian, Paulus tidak berbicara secara langsung tindakan-tindakan kasih yang dibacakan bagian ini, saudara. Tetapi saudara-saudara, Paulus menyebutkan, menjelaskan sifat daripada kasih itu. Sifat daripada tindakan kasih itu. Saudara, disebutkan, karena waktu kita terbatas, saya harapkan ini dengan singkat bagian ini bisa merangkum kita. Ayat yang keempat dikatakan, kasih itu sabar, saudara. Artinya saudara-saudara, kasih itu tidak pernah akan membalas hinaan, permusuhan, bahkan kejahatan sekalipun. Sifat daripada kasih itu, tindakan kasih itu ada kesabaran dalam hidupnya. Saudara, saya ingat kepada kisah daripada Yusuf. Pada waktu Yusuf menghadapi permusuhan, pengkhianatan, bahkan kecelakaan dari keluarganya sendiri, kakak-kakak kandungnya, saudara dekatnya yang telah membawa dia bahkan menghancurkan hidupnya. Dia dibuang di sumur yang kering, dia dijual kepada Bani Ismail, musuh daripada Bani Israel. Bukan hanya itu saja, Yusuf pernah dibawa ke penjara tanpa salah, pernah difitnah oleh istri Potifar. Bahkan Yusuf mengalami kehidupan yang bertubi-tubi, tidak mudah dijalani. Pada waktu dia sukses, pada waktu dia jaya, dia menjadi pemimpin di Mesir, dia menjadi perdana menteri di sana, dia duduk di sana. Pada waktu kelimpahan di negerinya, saudara-saudaranya mengalami musibah dan bencana datang pada Yusuf. Saudara, apa yang dilakukan Yusuf? Inilah yang dikatakan sifat tindakan kasih itu. Kesabaran Yusuf. Yusuf membuka mejanya. Dia membawa saudara-saudara untuk makan bersama. Oh saudara, ini hal yang agung sekali. Kita teringat sesuatu yang sungguh-sungguh luar biasa pada diri pribadi Kristus Yesus, bukan? Pada waktu di atas kayu salib, setelah menghadapi permusuhan, menghadapi kejahatan, kekejian manusia berdosa ini, sampai di atas kayu salib dia menderita dengan begitu berat. Tetapi apa yang diungkapkan, apa yang terjadi pada diri Yesus? Dia kata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, kasih itu adalah sabar, saudara. Selanjutnya saudara-saudara dikatakan kasih itu murah hati. Mengharapkan yang terbaik terjadi pada orang lain itu kemurahan hati. Bukan sedar kasihan, tetapi betul-betul mengasihi, menginginkan orang lain hal yang terbaik yang terjadi. Itu kasih yang murah hati. Saudara. Selanjutnya disebut kasih itu tidak cemburu. Kecemburuan itu ada dua macam, saudara. Kecemburuan yang pertama ini saudara-saudara, yaitu saya ingin lebih daripada orang lain, saudara-saudara. Kalau orang lain punya mobil, saya mau lebih daripada mobil yang dia miliki. Kalau orang lain punya keberhasilan karier ini, saya ingin lebih daripada itu. Tapi kecemburuan yang kedua, macam yang kedua adalah, yaitu saya berharap dia tidak punya seperti yang saya punya. Saudara, orang yang demikian bisa kejam, saudara. Saya ambil contoh saudara-saudara dalam kisah Raja Salomo. Satu ketika ada dua orang ibu yang bertengkar. Di mana pada malam harinya dua ibu ini punya masing-masing bayi, saudara. Tetapi karena salah satu bayinya tertindih dan mati di situ, salah satu ibunya ini menukar yang mati dengan yang hidup. Pagi harinya, esok paginya mereka berdebat, mereka memperebutkan bayi yang hidup adalah miliknya. Apa yang terjadi? Permasalahan ini dibawa kepada Raja Salomo. Ketika Raja Salomo melihat ini, dengan hikmat bijaksananya, Salomo memberikan satu tindakan keputusan, bayi ini akan dibelah dua, dibagi berdua. Satu ibu ini berteriak, jangan. Dia katakan lebih baik jangan dibelah, berikan kepada ibu itu. Dia rela berkorban karena dia mengasihi. Tapi ibu yang satu berkata apa? Silakan belah.
Daripada aku hilang, lebih baik dia juga hilang, sama-sama hilang. Itu dapat kecemburuan yang kita kalau tidak hati-hati, saudara-saudara, ini dapat membawa kepada satu kebahayaan dalam kehidupan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kasih itu tidak cemburu. Kasih tidak cemburu. Berikutnya, kasih itu tidak memegahkan diri, saudara. Sisi yang lain daripada cemburu ini adalah, yaitu tidak memegahkan diri. Memegahkan diri ini adalah seringkali boleh saya katakan bisa membuat orang lain cemburu. Saudara-saudara, sangat ironis sekali. Biasanya orang yang kalau kita pikirkan kecemburuan adalah membawa kita ini yaitu kepada sesuatu yang menginginkan, saudara. Tetapi di dalam memegahkan diri ini, saudara, tanpa sadar, saudara, dapat membawa kepada situasi di mana orang lain merasa dan mengalami yaitu sesuatu yang kontras dalam dirinya. Yaitu tanpa sadari, saudara, orang yang suka memegahkan diri, saudara, itu mempunyai segala sesuatu, bahkan dikatakan di bagian berikutnya itu, yaitu hal yang kesombongan disebutkan di sana. Bukan hanya memegahkan diri, kasih itu tidak memegahkan diri, tetapi kasih itu tidak sombong. Ini mirip sekali dengan memegahkan diri, saudara. Yohanes Pembaptis itu pernah berkata, dia harus semakin bertambah, aku semakin berkurang. Ada lagunya ya di sekolah minggu. Dia harus semakin bertambah, ku harus semakin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat yang paling belakang. Saudara, adakah mentalitas kehidupan anak-anak Tuhan ini hari ini, saudara, memiliki hati, memiliki satu kehidupan, saudara-saudara, kasih itu sendiri, yang tidak sombong, yang tidak memegahkan diri. Ayat berikutnya ini dikatakan, kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Kasih tidak menyakiti, tidak menghina orang lain, kasih peduli kepada orang lain. Bahkan ayat ini dijelaskan juga, kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Saudara-saudara, mari kita menyadari kebenaran-kebenaran. Paulus menjelaskan lagi, kasih itu tidak pemarah, saudara. Kalau mau jujur, saudara sekalian, seringkali marah dan kemarahan itu bisa terjadi. Kemarahan demi kemarahan bisa terjadi. Kemarahan yang diartikan di sini bukan kemarahan karena kebenaran, saudara-saudara, bukan itu. Tetapi kemarahan karena keegoisan, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, Daud pernah berkata di dalam permohonannya, di dalam pernyataannya, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Alkitab menjelaskan bagaimana Tuhan memperlakukan terhadap kesalahan kita dengan pengampunannya, saudara-saudara. Dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu Tuhan itu melemparkan dosa-dosa kita, saudara-saudara. Melemparkan kemana, saudara? Ke dalam laut, ke tubir laut yang paling dalam, saudara. Saudara, lautan itu ada tubir-tubir yang sampai dalam. Maka tidak heran, saudara, pesawat Malaysia Airlines sampai hari ini nggak ketemu, saudara. Sriwijaya kedalamannya sekitar 20 meter bisa ditemukan. Adam Air mengalami kesulitan karena belahan lautan yang ada di Parepare, Sulawesi Selatan itu begitu dalam sekali. Firman Tuhan menggambarkan kesalahan dosa kita dilempar sampai ke dalam tubir lautan. Artinya saudara-saudara, sampai tidak kelihatan di sana. Saudara-saudara, Tuhan melemparkan dosa kita sampai ke sana, saudara. Tuhan membuang dosa kita ke belakang, tidak dilihat lagi. Dia melemparkan kesalahan kita sejauh timur dari barat. Artinya Allah melupakan, membuang jauh-jauh kesalahan kita. Apakah kita hari ini, saudara, kasih itu tidak mengingat-ingat kesalahan orang lain, saudara? Berikutnya, kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan.
Yesaya itu pernah berkata, celakalah mereka yang mengatakan kejahatan itu baik, kebaikan itu jahat, karena ia memutar kebenaran Tuhan. Artinya saudara-saudara, kasih itu tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Dengan kata lain, seharusnya kita ini bersuka citanya karena keadilan, saudara. Yang terakhir dikatakan, kasih itu menutupi segala sesuatu. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Secara ringkas Paulus menyimpulkan dari keseluruhan ini. Kasih itu tidak membuka, tidak mengorek kesalahan orang lain, tidak mencurigai semua orang. Kasih itu menanggung segala sesuatu yang tidak mungkin ditanggung. Itulah kasih. Bagian yang ketiga yang terakhir dari ayat 8 sampai ke 13 dikatakan di sana. Paulus ingin berbicara tentang apa? Tentang hakikat kekekalan kasih itu. Saudara sekalian, dikatakan nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tetapi kasih tidak akan berkesudahan. Saudara, nubuat, bahasa roh maupun pengetahuan akan berakhir, karena yang tidak sempurna akan berakhir, saudara, ketika yang sempurna itu tiba. Pemakaian kata ilustrasi yang dipakai oleh Paulus di sini menjadi satu ilustrasi bagi kita dalam penjelasan ini. Dia memakai contoh dirinya sendiri. Apa yang disebutkan, saudara-saudara? Dia memakai contoh diri sendiri yang mengatakan, waktu aku kanak-kanak berpikir seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti anak-anak. Aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Tetapi dikatakan, sewaktu aku dewasa, aku tinggalkan semua sifat kanak-kanak. Di sini bukan berarti Paulus sedang berbicara jemaat Korintus itu seperti kanak-kanak, bukan. Tetapi ini menjadi satu gambaran, menggambarkan, saudara-saudara, Paulus mengatakan di sini, saudara, bahwa hidup yang sekarang ini, saudara-saudara, kita yang hidup di sekarang ini, yang sementara ini, akan tiba waktunya, yang sempurna akan tiba. Saudara-saudara, ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka, berjumpa dengan Tuhan mata dengan mata, pada waktu itulah disebutkan dengan Tuhan itu kita dewasa di sana, tinggalkan semua kanak-kanak, dan ketika itulah yang sempurna tiba. Yang tidak sempurna akan berhenti. Inilah Paulus sampaikan kepada kita, tidak sempurna itu akan selesai. Tetapi yang sempurna pada waktu tiba itu akan dialami ketika anak-anak Tuhan juga berjumpa dengan Tuhan. Saudara, saudara, bagian yang kedua ilustrasi daripada Paulus di sini adalah cermin dan kenyataan. Dia menggambarkan, saudara-saudara, sekarang memang ada perbedaan, saudara-saudara. Cermin hari ini yang dimasukkan cermin sekarang ini, saudara-saudara, bisa melihat wajah kita persis seperti apa yang ada di cermin itu. Tetapi saudara-saudara, di dalam bagian ini cermin yang dimasukkan, cermin yang dibuat dari tembaga, saudara. Satu logam, satu tembaga, saudara-saudara, yang dipoles sampai mengkilap, saudara. Cermin inilah yang dibuat dari tembaga, saudara-saudara. Berbeda dengan cermin sekarang. Cermin tembaga itu, saudara, tidak persis plek, tidak perfect dengan apa yang ada di wajah kita, saudara. Gambaran ini dipakai oleh Paulus, saudara-saudara, untuk memperlihatkan, saudara, ketika Paulus mengatakan bahwa ketika di cermin kita samar-samar, kita pada waktu berjumpa dengan Tuhan, kita akan melihat dengan jelas adanya. Saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, ayat yang ke-13 ini maka ditutup oleh Paulus di sana disebutkan. Yaitu demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kata Paulus mengatakan iman, pengharapan, dan kasih yang paling besar ia adalah kasih. Karena iman dan pengharapan akan menemui puncaknya pada waktu berjumpa dengan Tuhan. Ketika seseorang pada waktu beriman, percaya pada Tuhan, selesai, genap. Iman selesai.
Pengharapan pun demikian Paulus katakan di sana saudara-saudara. Ketika seorang bergantung kepada apa yang belum terjadi, pada waktu itu belum mengalami, tetapi ketika semuanya sudah terjadi, ketika semuanya sudah dialami, apa yang diharapkan menerus bagian daripada Allah. Kasih itu yang mengikat antara kita dengan Allah, antara kita dengan sesama kita. Di surga itu kita diikat oleh karena kasih. Di surga kasih itu akan mengikat di antara kita dengan sesama, di antara kita dengan Allah. Saudara sekalian, kita hari ini mau tidak mengejar kasih itu. Maukah kita selama masih ada di dalam dunia ini belajar hidup di dalam kasih. Belajar hidup mengasihi karena kasih itu tidak berkesudahan, saudara. Selama-lamanya hidup di dalam kasih kita. Maukah kita belajar berlatih mengasihi? Kiranya kita ada di dalam perjalanan hidup ke depan ini. Jemaatku, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengalami bagian ini yang indah sekali. Melalui kehidupan rumah tangga keluarga kita, melalui pekerjaan pelayanan kita, melalui gereja Tuhan, bahkan melalui kesaksian kita di tengah masyarakat ini. Kasih yang sejati, yang dari Allah, yang Tuhan karuniakan, biarlah itu memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdiri, kita berdoa bersama. Bapa kami di surga, biarlah hari ini di hari khusus, di mana kami boleh bersama-sama beribadah. Firman-Mu yang boleh Kau sampaikan pada setiap kami, sempurnakan di dalam hati kami. Kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh dan mengasihi dengan sungguh. Berkatilah jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang berduka, yang berkabung, anak-anak Tuhan yang sakit, yang lemah tubuh. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang melayani di tanah air, khususnya sedang menghadapi berbagai macam gelombang karena virus corona ini. Kami berdoa juga untuk negara-negara besar, kecil. Biarlah sungguh-sungguh kami boleh menyaksikan kasih Tuhan di tengah bangsa, bahkan di tengah-tengah kehidupan umat. Kami berdoa untuk gereja-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk kebaktian selanjutnya. Kami berdoa untuk jemaat-Mu satu persatu Tuhan. Kami bawa hidup kami sepenuhnya untuk Tuhan. Kami mau belajar untuk mengasihi bersama keluarga, anak-anak, orang tua, sanak famili, bahkan sesama kami. Biarlah kasih yang dari surga itu boleh melingkupi setiap kami, mendorong kami, memotivasi kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan doa kami, pekerjaan kami, studi kami, bahkan gereja Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup. Kami berdoa bersama, katakan amin. Tuhan memberkati, saudara, silakan duduk.